Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kompi People, ketemu lagi di acara Barbershop, baca berita yang bikin sok di channel Kompor Official tentunya. Teman-teman juga bisa nonton tayangan ini di channel Aktivis 21. Oke, kali ini kita punya berita dari siapa? Ada KSAD Dudung. Teman-teman mungkin masih ingat ya, kemarin ada pernyataan yang cukup membuat kontroversi lah gitu ya, karena ada yang ngedukung, ada yang tidak dari pernyataan KSAD Dudung ini gitu ya. Pernyataannya seperti ini guys. Pak Dudung dalam sebuah acara ya, dia bilang jangan sampai sedikit pun berpikir bahwa KKB Papua itu adalah musuh kita. Mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI, kata Jenderal Dudung di Jayapura Selasa tanggal 23 gitu. Nah, pernyataan ini menimbulkan banyak reaksi ya. Seperti tadi saya katakan, ada yang mendukung, ada yang tidak. Saya pikir ketika banyak orang yang tidak mendukung juga punya alasan, dan ketika ada orang yang mendukung punya alasan gitu ya, ya wajar-wajar saja lah gitu. Tapi gini, ketika Pak Dudung menyampaikan ini gitu ya, beberapa hari sebelumnya terjadi aksi terorisme lagi, sampai ada prajurit yang meninggal ya. Saya kira itu yang patut disesalkan gitu ya. Kenapa pemerintahan kita tidak bertindak keras gitu ya terhadap para teroris ini gitu. Dan banyak pihak yang menyayangkan juga pernyataan Pak Dudung ini bertentangan dengan instruksi pusat gitu ya. Harusnya, atau Pak Dudung bisa dikatakan offset lah ketika menyampaikan pandangannya terkait ini gitu. Offset karena apa? Karena seharusnya yang memberikan pernyataan ABC tentang konflik Papua itu yang lebih kompeten harusnya dari Kemenkumham ya. Mungkin Mahfud MD pernah mengatakan bahwa KKB itu teroris gitu ya. Jadi nanti instruksinya akan sama semua ke bawah gitu. Jadi tidak ada miskomunikasi lagi di antara para petugas yang bertugas di lapangan seperti itu ya. Nah, pernyataan Pak Dudung sendiri ya ada yang mendukung, seperti dari Senator Philip Wahmama, susah juga namanya, yang menyatakan mendukung pernyataan orang nomor 1 di TNI AD itu bukan orang nomor 1 KSAD itu ya, orang nomor 1 itu Jenderal Andika ya. Kami dukung semua langkah demi keselamatan warga sipil, bila perlu tidak ada baku tembak sama sekali lagi. Terus sesuai aspirasi masyarakat perlu evaluasi penempatan pasukan perang di wilayah konflik, ujar Senator Philip Jumat tanggal 26. Gini ya guys, kalau menurut saya kita harus bedakan antara warga Papua dan KKB ya. Kita harus bedakan, tidak bisa dong disamakan ini warga Papua, ini KKB, tidak bisa disamakan ya. Warga Papua adalah bagian dari NKRI, KKB adalah orang yang ingin memberontak itu kan. Kalau kita punya pandangan seperti itu mungkin agak lebih mudah gitu ya, agak lebih mudah menangani konflik ini. Kenapa? Kita sepakat kita harus memperlakukan warga Papua itu sebagai saudara karena mereka adalah bagian dari NKRI. Tapi KKB adalah orang-orang yang ingin memberikan teror gitu ya, dengan maksud tujuan tertentu gitu, seperti ingin merdeka dari NKRI. Ini kan namanya apa kalau bukan teroris seperti itu ya. Ya, jadi ketika mereka
melakukan aksi teror ini terus diperlakukan sebagai saudara, saya merasa bingung. Merasa bingung ya. Kalau orang Papua kita perlakukan sebagai saudara, is okay, mereka saudara kita, mereka Papua bagian dari Indonesia. Tapi kalau KKB itu makanya kita perlu pisahkan antara KKB sama warga Papua, gitu kan? Apakah semua warga Papua KKB? Enggak kan, gitu. Nah, tapi pernyataan Pak Jenderal Dudung ini ada yang balas nih guys. Ada yang balas, datangnya langsung dari juru bicara KKB yang menyebut dirinya Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Sebi Sambom menolak pernyataan tersebut. Jadi bukan kita ya yang menolak sendiri, yang menolak pernyataan Pak Dudung. Jadi pernyataan Pak Dudung yang menyebutkan bahwa KKB saudara kita itu malah ditolak sendiri sama warga KKB. Dia menyatakan kelompoknya tidak memiliki sejarah tentang hubungan kekeluargaan dengan orang Indonesia dan Asia. Sebab menurut dia orang Papua hanya memiliki sejarah keluarga dengan ras Melanesia di wilayah Pasifik. Katanya, saudara dalam hubungan apa? Tanya Sebi kepada era.id melalui pesan singkat pada Rabu 24 November. Dia memastikan pernyataan KSAD tidak akan pernah terwujud. Dan mimpi Kasat TNI itu menjaring angin dan mimpi hampa. Menjaring angin itu guys, angin dijaring gitu ya. Sesak kan. Ya, Pak Dudung gimana tuh? Ada jawaban dari juru bicara KKB, katanya Anda itu seperti menjaring angin dan cuma mimpi hampa aja. Susah juga ya kalau menjaring angin. Nah, selanjutnya mungkin kita tunggu aja respon Pak Dudung ya. Karena seperti ini loh gitu. Kayak orang nembak itu kan menunggu respon gitu ya. Pertama Pak Dudung menyatakan kecintaannya, terus dijawab kan, jawabannya seperti ini. Nah, kita lihat reaksi setelah dijawab seperti apa. Aku cinta padamu, mimpi loh gitu kan. Oke. Saya kira kita doakan lah ya teman-teman dari Papua agar konflik ini jangan terus berlarut. Kita sama-sama warga Indonesia, kita bangun Papua gitu ya. Kita majukan semua wilayah-wilayah di Indonesia gitu ya. Sepakat kan? Oke, kalau sepakat jangan lupa subscribe dulu channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.